Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Anda membagikan firman Tuhan dan mendalami bersama-sama pelajaran Alkitab untuk mengetahui rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sesi pertemuan kita masih berbicara tentang deras biblikal dari sudut pandang sejarah Alkitab itu sendiri berdasarkan figuratif dan tipologikal Alkitab. Penjelasan dan penafsiran berdasarkan latar belakang konteks dan kosakata bahasa Alkitab itu sendiri kepada kita. Apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan untuk menjadi bahagian kehidupan kita? Dan kita masih berbicara dari Kejadian pasal 4. Pasal 4 yaitu tentang Kain dan Habel, dan yang berhubungan dengan kehidupan dan persembahan mereka di hadapan Tuhan. Persembahan Habel berkenan kepada Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak berterima. Mengapa? Apa ada yang salah dengan persembahan Kain? Apakah ada yang salah dengan persembahan yang dipersembahkan Kain? Atau Kain itu sendiri yang bermasalah di dalam kehidupannya di hadapan Tuhan? Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 5. Fakta yang dijelaskan kepada kita oleh konteks Alkitab itu. Kain juga mempersembahkan korban persembahan, yaitu hasil yang terbaik dari pertanian, gandum dan biji-bijian dan buah-buahan, sebagai seorang petani yang ahli. Dan memang itulah profesi Kain. Jadi apa hasil karya tangannya? Dia bawa itu kepada Tuhan, yaitu hasil yang terbaik, haminha hato, dari gandum, biji-bijian dan buah-buahan menjadi persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berterima. Hatinya panas dan mukanya muram. Dia mempersalahkan Habel dan Tuhan. Apakah salah mempersembahkan yang terbaik dan yang sulung dari hasil pekerjaan Kain, seperti gandum, biji-bijian dan buah-buahan? Bukankah itu makanan utama yang ditentukan Tuhan di Taman Eden untuk manusia? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 29, saudara-saudaraku. Dan sesuai dengan pekerjaannya, profesinya, hasil karya tangannya, dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti kita membawa persembahan dan persepuluhan hasil karya dari pekerjaan kita, yang masuk income menjadi bagian kita. Imamat pasal 23 ayat 40. Setiap buah pertama dari segala jenis pohon berbuah dari hasil bumi adalah untuk bersuka cita, memuji Tuhan, dan dipersembahkan di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan di pemandangan Tuhan. Tidak salah dong dengan persembahan Kain. Nehemia 10 ayat 35 lebih jelas mengatakan, setiap hasil pertama dari pengolahan hasil pertanian dan buah sulung dari segala jenis pohon-pohonan, buah-buahan dan biji-bijian dipersembahkan di rumah Tuhan dan untuk Tuhan. Yehezkiel 44 ayat 30. Segala jenis buah sulung dari hasil tumbuh-tumbuhan adalah untuk Tuhan dan menjadi persembahan istimewa untuk Tuhan yang diterima oleh imam-imam sebagai pelayan-pelayan Tuhan di bait suci. Saudaraku, dengan ayat-ayat ini tidak masalah dengan persembahan Kain, hasil yang terbaik, haminha hato, yang segar bugar dari hasil pertanian. Memang Kain berprofesi menjadi seorang petani, dan dia bukan hanya petani sembarangan. Alkitab mencatat bahwa dia seorang petani yang ahli dan cekatan. Masalah utamanya adalah pada hati dan iman Kain.
Bukan pada persembahannya, bukan pada buah-buahan, biji-bijian dan gandum yang dia bawa menjadi persembahan kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23 dengan jelas mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Netzar libeka, pelihara hati, kendalikan pikiran, kontrol dari semua kehidupan dan aspek kehidupan kita, tingkah laku, perilaku, sikap, kata-kata, tindakan, semuanya itu ada kontrolnya di pikiran. Jadi mengendalikan hati sama dengan mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikiran sama dengan mengendalikan hati. Karena hati dengan pikiran itu sama di dalam Alkitab, walaupun sering ditempatkan dan saling berbeda untuk ditempatkannya. Mengapa? Karena pikiran itu adalah tahta Allah. Allah berkomunikasi dengan manusia lewat pikiran. Kita berbicara kepada Tuhan dan menyembah Tuhan lewat doa dan segala sesuatu yang kita lakukan lewat pikiran. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19, Kristus mengatakan, semua yang keluar dari mulut, kata-kata dan tindakan-tindakan sikap kita, itu semuanya bersumber dari hati. Jadi sumbernya, persoalannya hati. Mata air yang bening dan jernih akan mengeluarkan air yang jernih dan bening. Hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang benar akan menghasilkan kata-kata yang benar, tindakan yang benar, perbuatan yang benar, sikap yang benar. Itulah karakter kita. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Hatimu panas dan mukamu muram. Kara nafal panei. Hatimu panas. Kara libeka. Nafal panei. Mukamu muram. Artinya, dia selalu menunjukkan kegeraman, kemurkaan, emosi, angkara murka, marah-marah dan meluap-luap. Cepat naik tensi dan emosional. Seorang kolerik dan temperamental. Dan bentuk kata kerja yang dibuat di sini adalah bentuk imperfect. Orang kedua maskulin singular, tunggal. Artinya, sudah lama Kain ini melakukan kehidupan yang seperti itu sejak masa kecil sampai muda sampai sekarang, sedang berlangsung terus sampai mempersembahkan korban persembahan ini kepada Tuhan. Makanya Tuhan bertanya, ingin mengubah hatinya dan mengubah pola pikirnya supaya dia bertobat. Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Saudaraku, Tuhan katakan berbuat baik, bukan berbuat benar. Mengapa? Karena hanya ada satu yang benar di alam semesta ini, yaitu Tuhan Allah. Dan dialah kebenaran itu. Dan satu-satunya yang bisa menilai, mengevaluasi, dan melihat benar atau tidak hanya Tuhan. Manusia orang berdosa. Tidak ada kebenaran. Roma 3 ayat 23 jelas. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar di pemandangan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa berbuat kebenaran. Tetapi diminta dituntut Tuhan berbuat baik. Kenapa? Karena kalau berbuat baik itu untuk kebutuhanmu. Berbuat baik bukan untuk mencari mendapatkan keselamatan. Bukan untuk menjadi satu pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi itu untuk menjadi satu kehidupanmu. Karena hanya orang-orang yang berbuat baik, yang hatinya berseri-seri. Yang wajahnya selalu berseri-seri. Dan yang memiliki hati damai. Pikiran yang tenang. Dan hidup tentram. Hanya mereka yang memiliki hati yang baik. Saudara-saudaraku, Matius pasal 25, ayat 21 dan 23. Kembali Kristus mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Masuklah dalam kesukaan Bapakku yang telah lama disediakan kepadamu.
masih dikatakan perbuatan baik dan hamba yang baik. Karena hanya Kristus kebenaran dan yang benar di alam semesta ini. Matius 12 ayat 35. Orang baik akan mengeluarkan yang baik. Air yang keruh akan mengalirkan air yang kotor. Jadi sumber utama, inti dari segala sesuatu dalam kehidupan adalah hati. Hati berarti pikiran. Pikiran berarti tabiat, karakter. Saudaraku, tidakkah mukamu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Kata Tuhan kepada Kain. Jadi kendalikan amarahmu, kendalikan pikiranmu, kendalikan hatimu. Pusat kendali dari semua aspek kehidupan kita adalah pikiran, hati. Dalam bahasa Ibrani, dalam konteks Kejadian pasal 4 ini dikatakan halotetip. Halotetip sama dengan yang tadi. Jika engkau berbuat baik, tidakkah wajahmu berseri-seri? Tetapi jika engkau tidak benar, hatimu tidak beres, engkau selalu muram dan murka. Sama seperti tadi, ini juga halotetip, berbentuk imperfect. Orang kedua maskulin tunggal, Kain, melakukan yang tidak beres di dalam kehidupannya. Sudah lama berlangsung, sejak dari dulu sampai sekarang, ketika mempersembahkan korban di Kejadian pasal 4. Halotetip, if you shall do well, jika engkau berbuat baik, dan sudah lama seharusnya kamu berbuat baik, tetapi tidak, hatimu tidak beres. Hatimu itu enggak beres. Jadi pikiranmu kotor. Aspek kehidupanmu semuanya, kata-katamu, actionmu, tindakanmu, tingkah lakumu, perilakumu, semuanya tidak beres dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga persembahanmu pun dan ibadahmu tidak beres, tidak berterima kepada Tuhan. Di sini letak persoalannya. Bapak Ibu, Kain sudah tahu sebenarnya bahwa persembahan itu adalah domba. Sama seperti yang dilakukan Habel. Karena dia telah menerima instruksi itu dari bapaknya Kain. Bapaknya Adam. Dan Adam telah menerima instruksi itu dari Tuhan sendiri. Di Kejadian pasal 3 ayat 21. Sebab tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa dan keselamatan. Ibrani 9 ayat 22 sampai 24. Dia tahu, tapi karena hatinya tidak beres, dia melakukan sesuai dengan kehendaknya, semaunya, keinginannya, bukan menurut perintah Tuhan. Itu artinya dia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Jadi tidak beres, tidak berterima bagi Tuhan. Seharusnya jika dia memiliki iman yang benar dan hati yang benar, maka dia harus barter hasil pertanian yang terbaik, gandum, biji-bijian dan buah-buahan tadi yang dia persembahkan di mezbah itu, dia seharusnya tukar, barter kepada Habel. Karena Habel adalah seorang peternak domba. Banyak dombanya. Tinggal pilih mana yang mau dipersembahkan. Yaitu yang sehat, yang tambun, dan yang tidak bercacat celah. Saudara-saudaraku. Tetapi karena Kain tidak beres, hatinya tidak beres, hidupnya tidak beres, pikirannya kacau balau. Karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak menurut Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, betapa sering kita seperti Kain, mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan, tetapi memiliki hati, pikiran, kehidupan yang tidak beres di pemandangan Tuhan. Berapa banyak dari kita dan masih melakukan sampai sekarang, kita beribadah,
berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, melayani, dan membawa persembahan-persembahan persepuluhan kita, tetapi kehidupan kita tidak beres, hati kita tidak beres, pikiran kita tidak beres. Semua yang kita lakukan yang baik itu di luar Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Gak ada artinya Bapak Ibu. Amos pasal 5 ayat 22. Di zaman bangsa Israel waktu Nabi Amos bekerja, Tuhan langsung katakan, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, domba yang tambun, yang sehat, yang tidak bercacat celah. Aku tidak pandang dan tidak terima, kata Tuhan. Mengapa? Karena hati mereka, hidup mereka tidak beres. Mereka tidak punya iman kesetiaan kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di luar Tuhan, semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Coba renungkan Bapak Ibu. Apakah Anda masih melakukan itu sampai sekarang? Hosea 5 ayat 6. Bangsa Israel di zaman Nabi Hosea, dia juga memperingatkan mereka, dengan korban kambing domba dan lembu sapi yang kamu bawa dan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi engkau tidak menemui Tuhan, sebab Tuhan telah menarik diri dan sembunyi daripada kamu. Artinya, Tuhan tidak berkenan semua bentuk seremoni, kebaktian, persembahan dan korban-korban yang perayaan-perayaan hari raya yang mereka lakukan untuk Tuhan selama hidup mereka tidak benar, hati mereka tidak benar. Dan hatilah yang menentukan seluruh aspek kehidupan kita, tindakan kita, sikap kita benar atau tidak. Jadi tidak berkenan. Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 mengamarkan kita sekarang ini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar, adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berbuat jahat. Lihat Bapak Ibu, jagalah langkahmu. Salomo sedang menekankan bukan langkah kaki, tetapi hati kita jaga, sikap kita, pikiran kita benar di pemandangan Tuhan. Kita jaga. Maka waktu kita datang melakukan ibadah raya pada hari Sabat ke gereja, membawa segala persembahan, banyak persembahan yang kita bawa. Persepuluhan kita benar, memang benar-benar 1/10 dari semua pendapatan kita. Lagu pujian kita hebat, dan khotbah-khotbah kita mantap berapi-api. Pelayanan kita semangat. Tetapi selama itu kita lakukan di luar Kristus dan tanpa Kristus, karena hati kita tidak beres, pikiran kita kacau balau, dan kita tidak memiliki iman. Hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, kepintaran kita, kebolehan kita, kehebatan kita yang kita andalkan seperti Kain, maka Tuhan mengatakan semua itu tidak berkenan dan tidak berguna. Jadi hanya mereka yang menggunakan itu, organisasi yang kaya raya dengan persembahan persepuluhan saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak berterima sama Tuhan. Jadi Tuhan mengukur berkenan atau tidak sama seperti Kain, masalah hatimu beres atau tidak, hidupmu benar atau tidak, pikiranmu suci atau tidak. Itulah tabiatmu, karaktermu, selaras dengan Tuhan atau tidak. Di sana letaknya berterima atau tidak persembahan dan persepuluhan, ibadah raya, puji-pujian dan pelayanan yang kita lakukan. Saudaraku, coba renungkan, masihkah kita melakukan seperti Kain? Saudaraku, betapa seringkah kita melakukan seperti Kain dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan, membawa persembahan dan doa puji-pujian kita kepada Tuhan. Hati yang menentukan
Di sanalah letak imannya. Kalau iman kita benar, hati kita pasti beres sama Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus meminta kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Roma pasal 12 ayat 1. Dia katakan, persembahkanlah dirimu menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Semua ini berhubungan dengan hati. Jagalah hatimu, dari sanalah terpancar segala kehidupan. Tidakkah akan berseri-seri wajahmu jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, hatimu enggak beres, dosa dan kejahatan telah mengintip dan merasuki jiwamu. Haminha hato. Persembahan yang terbaikkah yang kita persembahkan untuk Tuhan, itu berhubungan dengan hati kita, kehidupan kita, pikiran kita, yang benar, yang tulus, yang jujur di pemandangan Tuhan. Tidak perlu manusia menilai kita, Tuhan yang menilai kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kekuatan iman. Dan kita digunakan Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.